Selama ribuan tahun, rakyat jelata turunkan sebuah legenda. Apapun yang kau mau, asal kau temukan pegadaian ke-8. Keinginanmu terkabul. Charlie, Lebih cepat. Akhirnya, ketemu petunjuk ke pegadaian 8. Kalau aku bisa nemuin dia, Charlie bisa diselamatkan. penyakit Charlie. Tim dokter terbaik negeri ini pun tak berdaya. Bagaimana jika ini penipuan lain? Tidak mungkin. Kalau penipuan, keluarga Chen pasti sudah binasa. Aku dengar 10 tahun lalu. Legenda mengatakan pegadaian ke-8 bisa menghubungkan langit, bumi, dan roh. Jika kau bisa membayar harganya, kau bisa mendapatkan apapun. Keluarga Chen bersedia menggadaikan segalanya untuk memohon bantuanmu. Tiga hari yang lalu, proyek keluarga Chen kami menemukan sebuah kuil tua. Setelah merobohkannya, bencana melanda tanpa henti. Sejak itu keluarga Chengku dilanda kemalangan. Satu-satu orang-orang tampak gila. Pertama menjadi gila, lalu jatuh sakit, dan akhirnya meninggal. Nasib buruk terus berlanjut, namun tidak ditemukan penyebabnya. Kuil itu menekan energi bumi. Penghancuran kuilmu. Melepaskan energi itu, mencemari karmamu. Bencana akan menghantui keluarga Chen. Wanita keluarga Chen akan susah seumur hidup. Sedangkan para pria tak akan lewati usia 40. Legenda bilang kalau kau temukan pegadaian ke-8 semua keinginan terkabul. Aku bersedia membayar harga berapapun untuk memohon padamu membantu kami. Mengubah nasib kami. Empat keluarga besar kota River mengundang pemilik toko gadai ke-8, Nona Yuna. Pemilik kita sudah sampai. Ini sungguhan. Sungguhan atau tidak, kita akan tahu nanti. Tunggu di mobil. Aku akan undang dia. Keluarga Jiang dari kota Sen. Siapa ya? Berapapun untuk minta pemilik. Toko gadai ke-8 turun tangan. Keluarga Jiang terkemuka di kota Sen. Kau datang terlalu cepat. Perjanjian dengan keluarga Chen berakhir dalam 3 hari. Toko gadai ke-8 buka lagi dalam 3 hari. Jadi rumor itu benar. Toko gadai ke-8 punya kekuatan ilahi. 3 hari, aku tunggu dia. Kau diambang kematian? Masih gila pada rubah betina itu. Dia buatmu di bawah mantranya. Wanita dalam lukisan datang lagi, sama seperti sebelumnya, menuntut setengah dari kekayaan keluarga Chen. Di saat seperti ini, dia masih berani datang. Rubah betina ini benar-benar tidak pernah puas. Terbebani karma. Dosa sulit dihapus. Beban karma ini terlalu berat bagi keluargamu, Chen. Untuk ditanggung, harus ditebus dengan harta duniawi. Membutuhkan John untuk menggadaikan 10 tahun hidupnya, ditambah separuh kekayaan keluarga Chen sebagai jaminan selama 10 tahun ke depan. Barulah aku bisa meredakan malapetaka kalian. Bukan hanya 10 tahun hidup. Selama keluarga Chen kembali normal, biar nyawaku korbankan. Kekuatan langit bersinar terang mengikuti perintahku. Kontrak telah disegel. Jaminan telah dibuat. Gerbang surga muncul. Hukum langit kini berlaku. Ingat ini. Ingat, jika kau langgar janji, keluarga Chen akan hancur. Setiap tahun, saat waktunya tiba, aku akan datang untuk mengambil separuh aset keluarga Chen. Keluarga Chen pasti akan mematuhi. Pengorbananmu tak sia-sia. 3 hari lagi, keluarga Chen akan terlahir kembali. Nona Yuna, silakan.
Wajah yang bisa runtuhkan kerajaan. Pantasan kakek sayang padamu. Setiap kali kau datang, dia tidak membiarkanku bertemu denganmu. Tinggal 3 hari lagi. Sampai masa 10 tahun berakhir. Apakah yang kuminta? Sudah siap? Semuanya sudah siap. Ada di dalam. Tunggu. Siapa suruh kau ambil itu? Nenek, ini yang kakek perintahkan. Aku belum mati. Keluarga Chen bukan milikmu. Kau ambil separuh kekayaan kami. Selama 10 tahun, dia mendekati ajal. Dia masih tak bisa lepaskanmu? Tak bisa lepas. Sebelum koma, dia bergumam. Agar kami tak sentuh potretmu. Jadi menurutmu? 10 tahun terlalu lama. Aku mohon kau bantu. Dan lindungi keluarga Chen-ku. Kalau tidak, mereka tidak akan selamat. Dengan kebocoran energi bumi dan karma yang melimpah, cara biasa tidak bisa menahannya. Gantung lukisan ini di rumah untuk menjaga keluargamu aman. Lukisan ini seharusnya memang tidak disentuh karena dia memohon padaku untuk itu. Jika lukisan ini dipindahkan, bukan hanya dia yang akan dalam bahaya, tapi seluruh keluarga Chen juga akan menanggung akibatnya. Seluruh keluarga Chen juga akan celaka. Sebuah berkah yang kami mohonkan. Dasar rubah betina, bagaimana keluarga Chen kami andalkan lukisan rubah betina itu untuk perlindungan. Kau siapa? Jangan sentuh. Akan kulakukan untuk melawanmu. Nenek. Sudah kusobek. Apa yang bisa kau lakukan? Murka langit masih bisa diselamatkan. Tapi malapetaka kebuatan sendiri tidak bisa ditebus. Keluarga Chen kami baik-baik saja. Menggunakan trik ini untuk menakutiku, kau masih terlalu naif. Sudah tiba. Keluarga Chen celaka. Kakek, Patua, Kakek. Ada. Apa? Kakek. Kakek, dia sudah tiada. bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah rubah betina itu benar? Lukisan ini tidak boleh disentuh. Nenek, rambutmu. Ada apa dengan rambutku? Nona Yuna, apa sebenarnya yang terjadi? Demi melindungi keluarga Chenmu, dia memohon potret ini dariku. Ini bisa melindungimu dari pengaruh energi bumi. Dia merobek lukisan itu. Menurutmu apa yang terjadi? Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Malapetaka ditimbulkan sendiri. Tak ada obatnya. Tinggal 3 hari lagi. Masa 10 tahun keluargamu Chen berakhir. 3 hari ini, kalian jujur dan patuh saja. Bisa lewati masa ini dengan selamat. Baru kemudian, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Nona Yuna, aku akan suruh seseorang antar kamu istirahat dulu. Setelah masalah ini beres, aku akan datang mengunjungimu. Kepala pelayan. Tuan muda, Jaga dia baik-baik, kata kakek. Penuhi semua kebutuhan Nona Yuna. kue bunga persik dari toko kue itu, kue kacang hijau, dan kue osmanthus, semua dibuat turunan koki kekaisaran dengan tangan mereka sendiri. Setiap potong tak ternilai harganya. Silakan dicicipi. Lihat apakah sesuai selera Anda. Rasanya sudah turun banyak sejak dulu. Di istana. Istana. Mungkinkah Nona Yuna berasal dari era itu? Tidak mungkin. Orang-orang dari zaman itu tidak mungkin hidup sampai sekarang. Apalagi Nona Yuna terlihat baru berusia 20-an. Bawakan aku tehku. Pelayan? Apa kau tuli? Bubur sarang burungku mana? Tuan muda memang cakep. Layani tamu terhormat. Jangan sampai salah. Tunggu sebentar. Tamu terhormat. Coba kulihat. Siapa tamu terhormat ini? Mungkinkah dia lebih mulia daripada kepala? 4 keluarga besar kota sungai? Wanita dari lukisan di kamar kakek. Itu dia. Dia sangat muda. Ini teh kesayangan kakek. Pohon induk daun pao hampir habis. Kau sajikan padanya. Memangnya dia siapa?
Tuanmu dah memerintahkanku untuk memberikan yang terbaik. Menyamu Nona Yuna. Yang terbaik? Apa yang dia punya? Kakek menghargainya seperti permata. Bahkan tak pernah izinku melihatnya. Dia biarkan dia meminumnya. Nona, apa yang kau lakukan? Untuk tamu terhormat seperti ini, sebagai anggota keluarga Chen, aku juga harus menawarkan secangkir teh. Ruby dari keluarga Chen mempersembahkan teh untuk Nona Yuna. Kau suka berpura-pura, ya? Mari kita lihat bagaimana kau pertahankan sandiwara ini. Bau panas sekali. Kenapa cuma berdiri di sana? Cepatlah. Minggir. Dasar jalang. Kau lakukan apa? Hanya karena kakek suka padamu. Kau pikir bisa berbuat semaumu? Kita lihat berapa lama kau bisa berlaga. Ruby, tunggu apa lagi? Cepat bantu dia. Aku takkan biarkan kau lolos. Minggir. Kakaknya menindasku. Tolong bantu aku. Beri dia pelajar. Berhenti bicara omong kosong. Kamu pasti sudah membuatnya marah. Tidak mungkin Nona Yuna sengaja menyakitimu. Kakak, kenapa kamu membelanya? Membantu jalan ini. Berhenti main-main. Kakek baru meninggal. Ayah akan segera kembali urus ini. Kakek sudah tiada. Tidak mungkin. Ruby, Nona. cepat pergi. Maafkan atas keributan ini, Nona Yuna. Saya punya satu permintaan lagi. Anda ingin saya tinggal di sini selama 3 hari lagi, menunggu sampai semua ini selesai, baru pergi. Nona Yuna, Anda luar biasa. Kakek sudah bayar harga mahal. 3 hari ini jangan ada salah. Tolong bantu keluarga Chen lewati krisis ini. Hari ketiga, apa yang kakek janji akan saya penuhi. Nenek, istirahat dulu. Ayah, aku akan menjamu tamu. Baik. Silakan. Ibu, apa menurut ibu? Semua musibah yang menimpa keluarga kita ini ada hubungannya dengan wanita itu. Dia datang lagi untuk menuntut separuh kekayaan keluarga kita. Dia penyebab kakek meninggal. Sebelum dia datang, kakek baik-baik saja. Rubah betina itu sial. Dia ingin kekayaan keluarga Chen. Itu janji kakekmu padanya. Lalu kenapa? Kakek sudah meninggal sekarang. Siapa yang bisa membuktikannya? Lagi pula, janjinya tidak ada hubungannya dengan kita. Dia yang membuat suamiku meninggal? Aset keluarga Chen tidak akan diberikan begitu saja. Ibu, jadi maksud ibu? Jika dia ambil uang keluarga Chen, dia akan jadi bagian keluarga Chen. Dia bunuh John. Dia harus tebus dosa pada John. Pergi. Seret, dia keluar. Suruh dia untuk berjaga untuk kakekmu. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Ibu, tolong jaga diri ibu. Bagaimana jika... Lihat keadaanku sekarang. Apa yang harus kutakutkan? Aku tidak percaya. Wanita simpanan itu punya kekuatan apa-apa. John meninggal karena dia. Jadi dialah yang harus menebus kematiannya. Kita lihat siapa yang berani melindungi rubah betina ini sekarang. Masih sempat minum teh. Kau beruntung waktu itu. Lihat aja, siapa yang bisa lindungin kamu kali ini? Gaun berkabung ini, kau pakai sendiri. Atau aku paksakan? Jangan tolak tawaran baik, nanti kau dipaksa. Pergi. Tahan dia. Nona, Tuan Muda bilang ini mendesak. Dia butuh kau segera ke sana. Kau beruntung. Pakaikan ini padanya. Bawa dia masuk, dengar aku. Baik. Apa yang kalian tunggu? Cepat bergerak. Nona Yuna sudah tiba. Ini tamu terhormat keluarga Chen. Semuanya, perhatikan baik-baik dan lihatlah dengan saksama. Kenapa dia tidak pakai pakaian berkabung? Sudah kubicarakan dengan jelas. Pakailah pakaian berkabung untuk tunjukkan statusnya sebagai simpanan. Bagaimana bisa begini? Ruby, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa.
Izinkan aku perkenalkan kalian semua. Nona Yuna ini berstatus terhormat. Sebelum kakek meninggal, dia tamu terhormat. Ditunjuk langsung olehnya. Dia tamu kehormatan kita. Nona Yuna, silakan. Melihatku tidak mengenakan pakaian berkabung, kalian pasti sangat terkejut. Baru saja. Apa itu tadi? Nona Yuna. Tanpa aku tak ingin menentangnya. Dia bagai Dewi yang kuhormati dari hati. Lihat apa? Tatap terus. Kubutakan matamu. Nona Yuna, aku merasa aku pernah lihat dia di suatu tempat. Bukankah kau kerja di River City? Bagaimana mungkin tak pernah lihat simpanan ini? Rubah betina ini, aku belum selesai dengannya. Ayah, kau sudah lupa perintah nenek. Lihat keadaanku. Apa yang kutakutkan? Aku tak percaya seorang simpanan bisa begitu kuat. John meninggal karenanya. Dia harus menebus John. Nona Yuna, selama ini kau dimanjakan ayah. Ambil separuh keuntungan keluarga Chen. Lebih dari 1 miliar. Seharusnya kau antar ayahku. Lanjutkan. Lebih dari 1 miliar. Dia berikan semuanya ke simpanan itu. Dimanjakan eksklusif. Kau mau aku hormati dia? Kesengsaraan untuk keluarga Chen mungkin tak bisa kau lewati. Malapetaka keluarga Chen. Ada apa? Ini tentang simpanan. Apa hubungannya dengan kelangsungan hidup keluarga Chen? 10 tahun terakhir, keluarga Chen hidup makmur tanpa halangan. Terus menaik ke puncak. Berhenti sebarkan kebohongan. Keluarga Chen tak pernah menyakitimu. Kalau tak mau hormat ayah, itu urusanmu. Tapi kau fitnah keluarga Chen. Apa maumu? Menghancurkan keluarga Chenmu, merusak reputasimu. Apa John tidak memberitahumu? Ayah, kakek bilang. Kalian semua, ingat ini. Dia adalah dermawan keluarga Chen kita. Tanpa dia, tidak akan ada keluarga Chen. Jika dia muncul, semua keluarga Chen harus tunduk padanya dan ikuti semua perintahnya. Kalian semua, ingat itu. Keberhasilan keluarga Chenku selama bertahun-tahun. Dan perjuangan tanpa lelah keluarga Chen kita mengandalkan diri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Kamu hanya memanfaat kesukaan tuan tua padamu. Mengambil begitu banyak kekayaan keluarga Chen. Memintamu memberi hormat. Bukan permintaan berlebihan, kan? John mau bayar harga mahal untuk lindungi keluarga Chen dan bantu kamu lolos dari malapetaka ini. Tapi semuanya sia-sia. Benar-benar percuma. Hari ini, keluarga Chenmu tak lepas dari takdir. Yakin aku harus membungkuk. Pikirkan baik-baik tentang harga penghormatan ini. Dan apakah keluargamu mampu bayar? Kalau dia punya kekuatan sebesar itu, kenapa dia mau jadi simpanan? Dia hanya mengandalkan wajah cantiknya. Sungguh lelucon. Aku tidak percaya. Jika Nona Yuna membungkuk, langit akan benar-benar runtuh. Ayo, lupa kejadian saat itu. Diam. Aku masih hidup. Urusan keluarga Chen bukan kamu yang putuskan. Nona Yuna, tolong. Langit di luar takkan runtuh. Tapi langit di atas keluargamu akan runtuh. Penghormatan untuk menghormati para dewa. Penghormatan dariku ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun bisa menahannya. Kenapa aku merasa tidak enak? Aku juga merasakannya. Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Perutku tidak enak.
Mungkinkah keluarga Chen tak sanggup menanggung kehormatan ini? Ini bahayakan keturunan kita. Sebaiknya kau berhenti membungkuk. Aku ingat siapa dia sekarang. Beberapa bulan lalu, keluarga Jiang, keluarga kaya terkemuka, merilis foto. Hadiah besar untuk informasi tentang orang di foto itu. Siapapun yang bisa beri petunjuk akan dapat hadiah puluhan juta. Siapapun yang bisa menemukan orang di foto itu akan diberi hadiah aset 10 miliar. 10 miliar. Di saat seperti ini, omong kosong apa yang kau katakan? Aku tidak omong kosong, itu dia. Kalau tak percaya, lihat fotonya. Mereka benar-benar terlihat persis sama. Foto ini, setidaknya dari era Republik. Bagaimana mungkin itu dia? Kecuali, dia abadi. Kau tidak pakai foto yang sengaja dibuat tua untuk nakut-nakuti kami kan? Aku bohong, semoga disambar petir. Kalau begitu, selama kita menyerahkannya kepada keluarga Jiang, keluarga Chen kita akan bangkit menjadi besar. Suntikan 10 miliar. Cukup bagi keluarga Chen kita untuk berdiri di antara 4 keluarga besar. Nona Yuna, keluarga Chen tak hanya akan bertahan, tapi juga berterima kasih padamu karena bantu kita bangkit jadi besar. Ayo tunggu apa? Kita tak bisa biarkan dia lolos dari kita. Bergeraklah. Menjaga. Tangkap dia. Topi sudah datang. Keluarga Jiang. Keluarga Jiangnya, salah satu dari 4 keluarga besar. Dia datang. Penyakit Charlie makin parah. Kita tak bisa tunggu lebih lama. Tidak ada lagi menunggu. Berapapun harganya, aku harus pergi ke keluarga Chen dan membawa Nona Yuna kembali. Aku sangka keluarga Chen begitu terhormat dengan kedatangan Tuan Tobi secara pribadi. Aku tidak di sini untuk keluarga Chenmu. Tuan Tobi, aku tahu. Kau di sini untuk ini. Nona Yuna itu, kami baru akan menangkapnya dan bawa padamu. Beraninya kau? Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati Nona Yuna? Nona Yuna, anakku Sekarat. Dia tak bisa tunggu sampai hari ketiga. Keluarga Jiang mohon padamu. Nona Yuna, tolong buka kembali toko gadai. Keluarga Jiang kami bersedia membayar berapapun harganya. Mohon berbelas kasih. Nona Yuna. Pegadaian? Mereka bicara apa? Bukankah mereka baru bilang, ya wanita simpanan? Apa maksudnya ini? Wanita simpanan takkan dapat sambutan semewah ini sampai keluarga Jiang undang dia pribadi. Ruby, ada apa dengan keluarga Jiang? Mungkinkah wanita jalang ini tahu obat-obatan? Ayah, bagaimanapun juga, keluarga Jiang tertarik padanya. Dekat dengan keluarga Jiang. Masa depan keluarga Chen tak terbatas. Lagi pula, setiap tahun dia ambil dari keluarga Chen kita. Minta bantuannya, dia tak akan tolak. Tapi dia bilang, apa soal surat gadai tadi? Aku tidak begitu mengerti. Kenapa khawatir tentang itu? Selama dia pergi dengan keluarga Jiang akan berhutang budi pada kita. Itu puluhan miliar yang kita bicarakan. Ayah, Baiklah, aku tidak bisa diganggu dengan itu sekarang. Tuan Tobi, Anda mungkin tidak tahu ini. Nona Yuna ini dan kakekku sangat dekat. Setiap 10 tahun diambil separuh kekayaan keluarga Chen. Selama keluarga Chen kita meminta, dia tidak akan pernah berani menolak. Dia pasti akan membantu kita. Benarkah begitu? Hei, apa kau tidak mendengarnya? Kau tak dengar kata Tuan Tobi. Kenapa melamun? Pergi dengan Tuan Tobi sekarang. Sangat kasar. Tidak menghormati atasanmu. Kau pantas ditampar. Apa yang kau lakukan? Setiap tahun kau ambil banyak uang dari keluarga Chen. Jika kau punya hati nurani, setujui permintaan keluarga Chen. Bantu kami kali ini. Kau tak memenuhi syarat untuk putuskan ini. Kau, Dia tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana denganku? Kepala keluarga Chen, apa aku memenuhi syarat? kau juga tidak memenuhi syarat. Kurang ajar. Tuan tua sudah tiada. Aku yang bertanggung jawab atas keluarga Chen sekarang. Atas dasar apa kau bilang? Aku tidak memenuhi syarat. Mereka tidak memenuhi syarat. Lalu wanita tua ini, apakah aku pantas? Mereka tidak pantas. Wanita tua ini, apakah aku cukup? Mereka tidak cukup. Kamu ya? Dan kukira keluarga Chenku tidak punya siapa-siapa yang bisa menghadapi Nona Yuna. Perjanjian dengan keluarga Chenmu, batas waktu yang ditetapkan, tersisa 1 hari. Jika keluarga Chen merobek surat gadai hari ini, aku bisa biarkan toko gadai buka kembali untuk bisnis. Aku bisa ikut kampung, bantu keluarga Jiang selamatkan seseorang, namun harganya, bisakah keluarga Chenmu membayarnya? Keluarga Yang tawarkan 1 miliar tunai, tidak 10 miliar tunai untuk beli surat gadai ini.
10 miliar tunai. Kekayaan keluarga Chen 10 tahun hanya sedikit di atas 1 miliar. Ini 10 miliar tunai. Ini akan memungkinkan keluarga Chen untuk dapatkan kembali semua yang hilang sekaligus. Tapi kita juga untung besar, Nenek. Dasar rubah betina, omonganmu besar, tapi itu kemampuan aku cikami. Kau pikir keluarga Chen gampang ditakuti? Mulai sekarang, kami akan mengandalkan dukunganmu, Tuan Toby. Tentu saja. Tunggu apa lagi? Serahkan Apa kau yakin? Lelucon, cuma surat gadai. Dan kau pikir itu bisa tentukan nasib keluarga Chen? Hanya seekor rubah betina, berani bertingkah sombong dan berkuasa. Tepat di depan keluarga Chen, lihat saja nanti apakah keluarga Chen-ku sanggup menghancurkan surat gadai ini. 10 tahun lalu, keluarga Chenmu hancurkan kuil penekan energi bumi hingga bocor dan timbulkan hutang karma. Sejak saat itu, keluarga Chenmu telah dilanda bencana tak berujung. Suamimu menukar 10 tahun hidupnya selama lebih dari 10 tahun. Separuh aset keluarga Chen sebagai jaminan. Untuk jaminan keamanan keluarga Chen, selain itu, di bawah gerbang langit, perjanjian ini dibuat. Apa yang akan kau robek bukan hanya surat gadai, itu yang suamimu perjuangkan untuk dilindungi seluruh klan Chen. Kamu membuatnya terdengar begitu nyata, Nenek. Kalau menurutku, dia hanya berpura-pura. Keluarga Chen kita sekarang semakin kuat. Investasi kita atau pendapatan industri semuanya tumbuh stabil. Kalau dia bisa hancurkan keluarga Chen dengan satu kata, membuat keluarga Chen hangkur. Kenapa dia tertarik kepada kekayaan keluarga kita? Nenek, Ruby, kalian lupa permintaan terakhir kakek? Nenek, jangan percaya dia. Kakek pasti tergoda. Kau tidak bisa mempercayainya. Kau benar? Jika keluarga Chen dapat kekayaan 10 miliar dolar ini, cukup untuk jadi keluarga besar kelima di kota sungai. Ini adalah kesempatan langka. Kita sama sekali tidak boleh melewatkannya. Nenek, robek saja. Jangan dirobek. Pegadaian adalah kontrak dengan langit dan bumi. Begitu kau merobeknya, kau akan ditinggalkan oleh langit dan terkutuk selamanya. 10 tahun kerja keras sia-sia. Keluarga Chenmu akan hancur. Sudah kau pikirkan baik-baik. Itu hanya omong kosong yang menakut-nakuti. Katamu kalau aku merobek lukisanmu. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Tapi sekarang, keluarga Chen baik-baik saja. Aku berani robek lukisanmu. Dan aku berani robek surat gadai ini. Konsekuensi, aku ingin lihat harganya yang harus dibayar keluarga Chen. Setelah surat gadai jatuh ke tanah, langsung menghilang. Ini gawat, lempengan leluhur di aula kita. Roboh semua. Mungkinkah ini benar-benar murka dari langit? Mungkinkah balasan ilahi itu nyata? Nona Yuna, apa-apaan ini? Apakah keluarga Chen benar-benar akan hancur? Ayah, jangan sampai dia menipumu. Menurutku, itu hanya gempa kecil. Setelah gempa bumi, apa lagi yang bisa terjadi? Lempengan leluhur jatuh karena gempa. Benar? Kau benar? Pasti begitu. Nenek, seharusnya kau tidak merobeknya. Itu hasil jerih payah kakek. Masih bela dia. Jadi aku merobeknya. Memangnya kenapa? Gempa barusan itu. Apakah itu balasan ilahi? Di mana balasan itu? Ini bukti langit tak ingin menghukum keluarga Chen. Ini bukti bahwa langit menyetujui apa yang keluarga kita lakukan. Ayah, ada apa? Ayah, Balasan ilahi ada di sini. Balasan ilahi. Aku tidak percaya balasan ilahi. Pasti kau penyihir yang bermain curang. Benda milikmu itu surat gadai itu. Akulah yang merobeknya. Bahkan jika ada balasan ilahi, itu seharusnya datang padaku. Tapi aku masih hidup dan sehat. Jadi di mana itu? Coba tunjukkan balasanmu yang disebut-sebut itu. Tunjukkan dirimu. Nenek, Nenek, nenek. Nenek.
Dia sudah meninggal. Ini sangat aneh. Dia sehat-sehat saja. Tiba-tiba disambar petir begitu saja. Keluarga Chen, mungkin kita dikutuk langit. Kenapa tak dengar peringatan kaki? Perintahnya, pasti ada alasannya. Kenapa kalian tak percaya? Bagaimana ini terjadi? Ibu sudah tiada. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Saat wabah, keluarga ibu bahkan selamat. Bagaimana mungkin hari ini dia tiba-tiba tersambar petir sampai mati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Semua ini tidak nyata. Ayah, rambutmu. Rambutmu? Ada apa dengan rambutku? Rambutmu sudah memutih, kakak. Cepat, pikirkan sesuatu. Aku tidak mau mati. Nona Yuna, apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Chen robek surat gadai. Sekarang kalian hadapi pembalasan. Cameron, tolong selamatkan Nona Yuna. Selamatkan nenek dan ayahku. Keluarga Chen akan bayar berapapun. Aku mohon, selamatkan keluarga Chen. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Andai nenekmu sedikit berbelas kasih, keluarga Chenmu bisa terhindar dari bencana ini. Aku sudah coba hentikan dia berkali-kali, tapi dia bersikeras merobek surat gadai itu. Sekarang keluarga Chenmu ditinggalkan takdir. Bencana 10 tahun lalu akan menimpa keluarga Chen lagi. Bahkan akan lebih buruk dari sebelumnya. Keluarga Chen sekarang sendirian. Jangan dirobek. Toko gadai, perjanjian langit dan bumi. Setelah dilanggar, kau ditinggalkan takdir. Ditakdirkan tanpa penebusan. 10 tahun bekerja. Semuanya sia-sia. Keluarga Chenmu ditakdirkan untuk kehancuran. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Nenek merobek surat gadai. Yang berarti kontraknya berakhir. Itulah mengapa malapetaka ini menyebar di keluarga Chen. Itu sebabnya. Nenek kena sesuatu. Kita giliran berikutnya. Tidak mungkin. Mustahil. Keluarga Chenku. Ini pasti kebetulan. Ayah, kenapa kau masih menyangkal? Keluarga Chenmu diterah oleh kutukan yang mengerikan. Tak ada pria di keluargamu yang hidup lebih dari usia 40. Waktumu tinggal 10 hari. Seluruh keluarga Chen akan jatuh dari kemakmuran ke kehancuran. Kalian semua sendirian. Aku tak mau ayah mati. Aku mohon, selamatkan keluarga Chen. Tolong, Nona Yuna, tolong jangan menyerah pada keluarga Chen. Lindungi keluarga Chen. Kami keluarga Chen tahu salah. Tolong beri keluarga Chen kesempatan lagi. Kalian sendiri hancurkan kesempatan itu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kau berulang kali menghinaku, memanggilku simpanan, dan menuduhku mengambil uangmu. Itu benar-benar konyol. Ayah, kenapa kau berdiri di sana? Cepat berlutut di hadapan Nona Yuna. Mohon pengampunan. Baru dia bantu. Kasih kesempatan lagi. Kau ingin aku meminta maaf pada seorang gundik? Di depan semua orang ini, aku Daniel punya harga diri. Bagaimana aku bisa memimpin keluarga Chen? Ayah tidak dengar kata Nona Yuna. Barusan dia bilang apa? Ayah hanya punya 10 hari lagi untuk hidup. Ayah tak bisa tunduk padanya. Dia juga tak bisa pergi. Berhenti di sana. Selama 10 tahun terakhir, kau ambil dari keluarga Chen kami. Dan kau pikir bisa pergi begitu saja? Jika tahu apa yang terbaik untukmu, sembuhkan ayah dan nenekku. Jika tidak, keluarga Chen tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pria keluarga Chenmu tak hidup lebih dari 40 tahun. Kau pikir wanita keluarga Chen takkan bayar harganya? Apa yang kau lakukan pada keluarga Chen? 10 tahun lalu John bersedia tukarkan 10 tahun hidupnya dengan setengah kekayaan keluarga Chen untuk keturunannya menentang takdir. Tapi sekarang, karenamu, semua itu hancur. Utang karma 10 tahun lalu akan segera ditagih. Utang karma sialan apa? Omong kosong apa yang kau katakan. Jangan lupa, 10 tahun terakhir kau ambil setengah sama dari kekayaan keluarga Chen. Kau benar. Karena surat gadai telah dihancurkan, maka barang-barang ini harus dikembalikan padamu. Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Kalau kau tak kembalikan keluarga Chen seperti semula, jangan harap bisa pergi dari sini. Jangan harap bisa menghentikanku. Seolah-olah keluarga Chenmu adalah sesuatu yang istimewa. Nona Yuna. Tuan Toby, istrimu menelepon. Charlie, dokter, cepat. Ada apa dengan Charlie? Charlie muntah darah hitam lagi.
Dokter bilang waktunya tidak banyak. Jika sesuatu terjadi pada Charlie, ku tak bisa hidup lagi. Jangan panik. Dengar aku. Keluarga Chen merobek kontraknya. Sesuatu telah terjadi. Apa maksudmu? Keluarga Chen mendapatkan karmanya. Lilian meninggal mendadak semalam. Dan rambut Daniel memutih dalam semalam. Apa karena Lilian robek? Surat gadai dengan Nona Yuna. Tepa. Setahuku, surat gadai keluarga Chen itu dari 10 tahun yang lalu. John menukarkan 10 tahun umurnya dan 10 tahun kekayaan keluarga. Hanya untuk mendapatkannya setelah dihancurkan usaha mereka. Sia. Mereka dapat balasan setempo. Nona Yuna ini benar-benar hebat. Kekuatannya luar biasa. Aku sudah bertanya padanya. Dia tidak bilang tidak bisa menyembuhkannya. Saat itu, dia bilang ada kesepakatan dengan keluarga Chen. Tapi keluarga Chen langgar kesepakatan. Ini kesempatan kita. Kalau begitu, ayo pergi. Jemput Nona Yuna. Jangan khawatir. Berapapun harganya, aku akan membawa Nona Yuna kembali. Charlie pasti bisa diselamatkan. Bagus. Selesai sudah. Keluarga Chen tamat sudah. Kalian semua sudah gila. Kalian lupa kata kakek. Kenapa tak dengarkan? Kerja keras kakek bertahun-tahun. Semuanya sia-sia. Apa yang akan kita lakukan? Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan? Aku salah apa? Apa salah ibu? Kita sudah habiskan banyak uang untuknya. Minta dia lakukan hal kecil untuk keluarga Chen. Apa itu berlebihan? Dia sudah hancurkan keluarga kita. Pendosa terbesar bagi keluarga Chen. Aku tak percaya mati dalam 10 hari. Keluarga Chen, kita juga hancur. Tapi nenek baru saja meninggal tepat di depan kita. Kebetulan. Ini pasti kebetulan. Setiap tahun ada insiden tersambar petir. Sedangkan aula peringatan kita. Kemungkinan besar para pekerja. Mereka lalai. Ayah. Kenapa ayah masih begitu keras kepala? Keras kepala. Aku keras kepala? Keluarga Chen. Kita sedang di puncak kejayaan. Bagaimana mungkin hanya beberapa kata darinya bisa menghancurkan keluarga Chen kita? Aku tidak percaya. John, nasib keluarga Chenmu tidak bisa diubah. Istrimu merobek surat gadai. Perjanjian kita dengan ini batal. Dengar suara itu? Suara? Sepertinya suara angin. Lupakan saja. Grup Chen benar-benar telah menunjukkan padaku kekuatan Nona Yuna. Selama kita bisa mendapatkan Nona Yuna, Charlie bisa diselamatkan. Ayo pergi. Nona Yuna. Nona Yuna. Grup Chen sukarela robek surat gadai. Artinya kerjasama sudah berakhir. Jadi pegadaian bisa buka kembali. Keluarga Jiang siap bayar berapapun harganya agar Nona Yuna bantu. Tolong bantu kami, Nona Yuna. Pegadaian memang bisa buka kembali. Hanya saja pegadaian beroperasi dengan pertukaran yang setara. Harga ini, bisakah keluarga Jiang Anda membayarnya? Selama aku bisa menyelamatkan putraku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Cinta yang begitu dalam pada putramu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Nona Yuna, silakan. Apa? Dia bersedia membantu, dan aku harus keluar untuk menyambutnya. Selama putraku pulih, lupakan sambutnya di luar. Aku akan berlutut di hadapannya. Ikutlah denganku, menyambut Nona Yuna. Nona Yuna punya kekuatan ilahi. Mungkin dia bisa sembuhkan kakakmu. Sebelum dia sembuhkan kakakmu, jangan menyinggung Nona Yuna. Tingkat keahlian master ini, aku kurang yakin. Tapi dia memang sombong sekali. Dia minta kita jemput langsung di pintu. Aku dengar ayah habiskan 10 miliar tunai. Kurasa dia penipu. Kalau dia bisa selamatkan Charlie, aku cuma sambut dia pribadi. Aku bahkan mau berlutut padanya. Mereka mengeluh lukanya seperti Dewi. Kakakmu, banyak ahli sudah memeriksanya. Tapi tak ada yang menemukan masalah. Bagaimana dia punya keahlian itu? Kecuali dia abadi. Diam. Nona Yuna segera tiba. Nona Yuna sudah datang. Aku mau lihat sendiri penipu macam apa ini. Selamat datang, Nona Yuna. Sangat cantik. Aku sampai tak bisa. Punya pikiran kotor sedikit pun. Nona Yuna, silakan lewat sini. Seekor gagak terbang di atas. Bencana pasti akan datang. Keluarga Jiang buru-buru buat kesepakatan dengan pegadaian. Gagak di atas kepala. Awan gelap berkumpul. Putra keluarga Jiang akan celaka.
Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Adikku hanya sakit, dia tidak mati. Diam. Karena kamu tidak percaya padaku, maka tidak perlu membuat kesepakatan dengan Pegadaian. Nona Yuna, kamu akan membuat adikmu mati. Nona Yuna, putriku hanya khawatir dengan adiknya. Dia tidak bermaksud jahat. Kami harap Nona Yuna tidak tersinggung. Nona Yuna, aku mohon, tolong selamatkan putraku. Dia masih muda, jangan sampai apa-apa padanya, Nona Yuna. Pegadaian berdagang dengan pertukaran setara. Jika ingin dapat sesuatu, harus bayar harga yang sesuai. Bisakah keluarga Jiang bayarnya? Keluarga Jiang bersedia membayar berapapun harganya. Kami mohon bantuannya, Nona Yuna. 3 hari ini, setiap hari terasa setahun. Putraku, beberapa hari lalu tiba-tiba tidur berlebihan. Tidur 20 jam sehari. Dokter, tak temukan masalah. Haruskah aku lihat putraku terus begini dan tunggu dia mati? Putraku lumpuh 10 tahun. Aku mohon pada kalian, berikan padaku. Aku tak bisa diam saja. Lihat putraku terus begini. Aku tadinya akan memintamu untuk memberikannya padaku. John itu, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Telah menemukan yang mistis itu, Pegadaian. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Pemimpin wanita keluarga Chen Lilian tersambat petir dan meninggal. Pemakamannya berubah jadi kekacauan total. Nona Yuna ada di sini. Bagaimana ini? Mungkinkah Nona Yuna dan Pegadaian itu palsu? Keluarga Chen melanggar janji mereka dan merobek surat gadai dengan Yuna. Itulah yang menyebabkan hukuman ilahi ini. Kamu kemana? Tunggu, rupa tua. Kamu belum bilang Yuna kemana? Keturunan keluarga Chen merobek perjanjian John dengan Pegadaian. Aku khawatir mereka kena masalah besar. Tuan Daniel, semua yang baru terjadi, sudah kusuruh orang tekan berita itu. Pasti tak akan tersebar. Itu bukan yang terpenting. Yang penting, keluarga Chen. Apa dia bilang benar? Pergi sana. Dokter, apa kata laporan medisnya? Semuanya normal. Sudah kubilang, rupa betina itu yang mencoba menakut-nakuti kita. Teknik nenek dan gempa bumi itu, semuanya cuma gertakan. Rupa betina itu, mana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Ayah, Ruby, kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Kemampuan Nona Yuna luar biasa. Waktu yang kita miliki sudah hampir habis. Kakak, laporan medis ini. Kau lihat sendiri dengan jelas. Kau tak percaya sains, tapi percaya rubah betina itu. Jangan bilang kau tergoda dia. Ayah, diam. Dengan suntikan modal dari keluarga Jiang, semua ini sepadan. Dana ditransfer. Aku investasikan semua ke sektor energi. Selama beberapa tahun terakhir, usaha keluarga Chen di sektor energi selalu berkinerja baik. Dengan suntikan 10 miliar, keluarga Chen akan segera menjadi salah satu dari 5 keluarga besar kota sungai. Keluarga Chen kita telah berlayar mulus selama lebih dari 1 dekade. Itu semua berkat kerja keras kita sendiri. Sekarang adalah kesempatan terbesar kita. Aku tak percaya dia punya kekuatan sebesar itu untuk hancurkan keluarga Chen kita. Mereka pasti akan menelepon untuk memberi selamat. Sudah berakhir, Tuan Daniel, kita hancur. Apa maksudmu? Jelaskan. Sektor energi yang kita investasikan tiba-tiba untuk pihak lain ambil uangnya dan hilang, pihak berwenang akan likuidasi. Investasi kita rugi total. Rugi total. Ayah. Dokter, bagaimana keadaan ayah? Untuk saat ini, kondisinya stabil, tapi emosinya tidak bisa naik turun lagi. Jika tidak, akan ada masalah serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sektor energi, tak selalu sangat sukses. Bagaimana bisa semuanya tiba-tiba runtuh hari ini? Kematian nenek dan kakek, dan gempa bumi. Kakek keluarga Chen sedang hancur sekarang. Ini semua pasti bukan kebetulan. Apakah surga mencoba menghancurkan keluarga Chen? Tidak mungkin. Aku tidak percaya itu. Ini hanya kebetulan. Kematian kakek nenekmu yang mendadak
hanya kecelakaan. Investasi pasti melibatkan kegagalan. Mengenai gempa bumi, jangan bilang kau juga percaya. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ayah, lihat. Laporan berita mengatakan tidak ada gempa bumi di River City barusan. Dan kau masih pikir ini cuma kebetulan? Mereka yang ditakdirkan jatuh pertama-tama dibuat gila. Dengarkan aku sekali ini saja. Ada apa? Aku tak tahu apa yang terjadi di rumah. Orang-orang sakit, sejuk. Jika mereka sakit, pergi ke dokter. Kenapa kau datang padaku? Ayah, kau masih saja keras kepala. Kelancaran keluarga kita ini karena perjanjian kakek dengan Nona Yuna. Sekarang Nona Yuna putus hubungan dengan keluarga kita. Itulah mengapa pembalasan terus datang. Ayah, apa kau hanya akan berdiri dan melihat keluarga kita hancur? Diam. Sudah kubilang, ini hanya kebetulan. Jadi bagaimana jika sektor energi mengalami masalah? Fondasi keluarga Chen adalah real estate. Selama real estate kita tidak runtuh, keluarga kita akan bertahan. Aku tidak percaya bahwa Jalang sepertinya bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Satu kata darinya bisa menghancurkan keluarga Chen. Ada apa sekarang? Kita tidak unjuk. 10 orang hilang, 100 terluka. Mereka batalkan semua kerjasama HP dengan kita. Kita selamat. Ayah, kok bisa begini? Apa kata wanita licik itu benar? Merobek surat gadai itu berarti ditinggalkan takdir tanpa jalan kembali. Kak, apa kita benar-benar tamat? Sudah berkali-kali aku peringatkan, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Nah, Ruby, apa kalian di sana? Ayah, aku di sini. Aku juga di sini. Kenapa tiba-tiba gelap? Kenapa kalian tidak menyalakan lampu? Ayah, ayah bicara apa? Dan di luar masih terang benderang. Omong kosong. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Apa kalian membohongiku? Apa aku buta? Kalian pasti membohongiku. Benar kan? Kalian membohongiku. Kenapa kalian tidak menyalakan lampu? Kenapa? Ayah. Tadi aku baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba aku buta? Kalian pasti membohongiku. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin buta. Kalian membohongiku. Kalian bohong saya. Aku tak mungkin buta. Ayah, aku tiba-tiba buta. Cepat, lihat ini. Kamu nggak nyalain lampu. Ayo cerai, aku nggak mau terseret keluargamu. Kamu berani menyinggung Nona Yuna. Keluargamu sendiri yang cari masalah ini. Lampu tidak dinyalakan. Aku tidak mungkin buta. Tidak, Kak. Kak, aku salah. Aku tahu aku salah. Cepat pikirkan sesuatu. Aku juga tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Ini adalah karma. Ini hukuman bagi keluarga kita. Jangan bilang begitu. Tapi nak, tidak boleh terjadi apa-apa padaku. Dan keluarga Chen tidak boleh hancur. Pergi. Pergi cari Nona Yuna sekarang juga. Selama Nona Yuna membantu kita, keluarga kita masih punya harapan. Sebagai ayah, kumohon. Aku memohon padamu sebagai ayahmu. Ayah, jangan begini. Aku akan pergi. Aku mengerti. Coba lihat. Setiap lukisan di sini dibeli dengan harga selangit. Mengesankan, bukan? Pasti kamu belum pernah lihat yang seperti ini. Betul, belum pernah. Belum pernah lihat rumah penuh lukisan palsu seperti ini. Palsu. Itu palsu. Dengar ya. Setiap karya asli di sini sudah diverifikasi oleh seorang master. Kamu bilang itu palsu. Memangnya kamu pernah lihat yang aslinya? Yang ini. Dilukis sendiri oleh Master Chris. Lukisan 1000 mil sungai dan gunung. Kamu berani bilang ini palsu? Ini asli. Tapi, ini bukan karya terbaiknya. Kamu bicara seolah-olah pernah lihat karya terbaiknya. Itu ada di toko gadai nomor 8. Dia datang padaku. Sendiri. Untuk menggadaikannya. Katanya itu untuk perjamuan malam. Kamu gila ya? Itu omong kosong. Tuan Chris sendiri yang menggadaikannya. Saat dia meninggal, kamu mungkin belum lahir. Cukup.
Diam. Nona Yuna, silakan lewat sini. Mari kita periksa anakku dulu. Jaga sikapmu. Kurasa dia hanya penipu. Apa istimewanya dia? Jangan banyak bicara. Jika dia benar-benar bisa menyelamatkan Charlie, dia adalah penyelamat keluarga kita. Tapi jika tidak bisa, dan dia menipu kita, dia akan menanggung akibatnya. Tuan muda. Charlie, Nona Yuna, tolong selamatkan anakku. Charlie. Seseorang di keluarga Jiangmu baru saja menikah. Nona Yuna, kamu luar biasa. Kamu bahkan tahu itu. Itu tidak terlalu sulit ditebak. Ayah, pernikahan kami sudah diketahui semua orang di kota sungai. Semua orang tahu. Lagi pula, apa hubungannya kondisinya dengan kami menikah? Kamu kira ini zaman apa? Kamu percaya omong kosong ini? Jangan tertipu aktingnya. Pernikahan baik-baik saya. Dia lakukan hal tak seharusnya. Kalau begitu beritahu kami, apa kesalahannya? Lacak kembali sumbernya. Hidup ini singkat, kematian tak pasti. Tolong minggir. 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 Tuan muda, ada iring-iringan jenazah di depan. Mereka halangi jalan kita. Suruh mereka pergi. Baik. Hari ini adalah hari pernikahan adikmu. Kalau kita lewat waktu baik, bisa mereka tanggung akibatnya. Charlie, pergi urus itu. Baik. Tradisinya jika pernikahan dan pemakaman bertemu. Tahu siapa yang menikah. Kalau kita lewat waktu baik, bisa kalian tanggung akibatnya. Siapapun itu. Peti mati ibuku takkan sentuh tanah hari ini. Tuan Charlie. Hari ini adalah hari besar adikku. Aku tidak mau masalah. Ada 100.000 di kartu ini. Tolong, minggir saja. Menurut aturan, kalian yang harus minggir. Sialan, Tuan muda sudah baik hati, kalian tolak. Serang mereka, teman-teman. Hei kalian. Jangan. Tidak, jangan. Berhenti. Berhenti. Ibu. Ibu. Charlie, cepat masuk mobil, Ibu. Atau kita akan melewatkan waktu baik. Ibu. Nona Yuna, bagaimana kau akan menyelamatkan Charlie? Harapan terakhir keluarga kita ada padamu. Putramu telah kecelakaan besar. Kesulitan ini bisa diselesaikan pegadaian nomor 8. Namun, harga yang dibutuhkan juga luar biasa. Selama bisa diselesaikan. Baik itu milik kami atau bukan. Jika kau butuh, Nona Yuna akan kuwujudkan. Jika kau ingin menyelesaikan kesulitan ini, kuncinya ada pada kalian berdua. Kami? Kamu bilang situasi Charlie sekarang ada hubungannya dengan kami. Lalu kamu bilang kami punya kunci untuk memperbaikinya. Charlie jadi begini, dan itu bukan salah kami. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Menurutku, kamu hanya bicara omong kosong, melemparkan tuduhan tak berdasar. Hei, Nona Yuna, kamu mau kemana? Kalian tak percaya padaku.
Musibah ini tak bisa diselesaikan oleh Pegadaian nomor Newts. Aku percaya padamu. Tentu saja. Aku sudah lihat sendiri keahlianmu yang luar biasa. Dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Nona Yuna, suamiku tadi bicara tanpa pikir panjang. Aku minta maaf atas namanya. Tolong maafkan dia. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan adikku. Berapapun harganya, aku bersedia membayarnya. Pergi. Biarkan dia pergi. Kemari dan minta maaf. Minta maaf. Aku minta maaf. Dengar. Jika kalian ingin selamat dari bencana ini, kalian semua harus ikut denganku. Baiklah. Tuan, keluarga Zhang, Wang, Li dari kota River. Mereka ingin bertemu denganmu. Keempat keluarga besar kota River ini, masing-masing adalah kekuatan besar. Mendominasi bidang mereka sendiri. Mereka datang kemari. Kali ini, apakah itu berarti mereka butuh bantuan dari keluarga Jiang kita? Apa kamu benar-benar berpikir rubah-rubah tua ini datang untukku? Kamu pikir mereka datang untuk keluarga Jiang? Mereka sepenuhnya datang karena Nona Yuna. Mereka membutuhkannya untuk sesuatu. Ayah, apa kau yakin? Salah apanya? Kalian luar biasa, Yuna. Sudah aku lihat sendiri. Tak mungkin salah. Rubah-rubah tua ini benar-benar cepat bereaksi. Aku baru saja membawa Nona Yuna. Dan mereka sudah menciumnya dan berdatangan. Sayang, kau harus pergi bersama Nona Yuna untuk mengurus masalah Charlie. Kau harus mengikuti setiap instruksi Nona Yuna. Rubah-rubah tua ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka ikut campur. Nona Yuna, kita mau kemana? Siapkan mobilnya. Teh ini, apa ini untuk pengemis? Aku tidak menyangka kalian semua. Maaf atas sambutan yang kurang baik ini. Cepatlah, bawakan teh terbaikku untuk melayani tamu kita. Tidak perlu tehnya. Kami tidak datang ke sini untuk teh keluarga kalian yang menyedihkan ini. Tobi, kau tahu persis kenapa kami ada di sini. Bukankah kalian semua di sini untuk bertemu teman lama seperti saya? Tobi, jangan pura-pura tidak tahu dengan kami. Kami di sini untuk Nona Yuna. Nyonya Lilian itu tidak menghormati Nona Yuna, merobek surat gadai, dan melanggar perjanjian mereka. Dan Anda muncul di saat yang tepat dan membawa Nona Yuna ke sini. Cerita toko kedai, No Age, dibesar-besarkan. Kalian percaya? Ya, saya sendiri tidak. Apa kau pikir? Hanya kau Tobi yang pintar. Kami semua bodoh. Keluarga Chen setelah melanggar perjanjian mereka langsung dihantam hukuman ilahi. Nyonya Lilian tewas seketika di tempat. Semua kesepakatan bisnis keluarga Chen diputus. Katanya putra sulung keluarga Chen masih buta sampai hari ini. Tobi, mari kita luruskan ini hari ini. Jangan coba-coba menyimpannya sendiri. Kalau Nona Yuna tidak keluar, kami tidak akan pergi. Ya, sayang sekali. Nona Yuna sudah pergi keluar. Dia sudah pergi keluar ya. Kami akan tetap di sini, menunggu Nona Yuna kembali. Saya tidak akan pergi. Saya juga tidak akan pergi. Kalau begitu, saya juga tidak akan pergi. Kalian ini, lihatlah diri kalian. Empat sekolah seluaya River City. Duduk di rumah saya, menolak pergi. Berkelakuan seperti anak kecil, tidak peduli reputasi kalian. Bersetan reputasi. Asal dapat Nona Yuna. Aku tak butuh reputasi. Keluarga Li saya juga. Dan keluarga Zhang saya juga. Kami semua sama. Sudah lebih dari 1 jam. Berapa lama lagi ini akan selesai? Kalau menurutku, dia bukan di sini untuk mengobati Charlie. Dia di sini untuk berlagak seperti ratu. Bisa diam. Kamu dengar kata ayah. Jangan singgung Nona Yuna sekarang. Nona Yuna, berapa lama lagi kita sampai? Kita sudah sampai.
Ada apa dengan cara mengemudimu? Mobil di depan tiba-tiba mengerem mendadak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar-benar berpikir statusmu memungkinkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Ini, Bu, kamu tidak apa-apa. Apa-apaan ini? Kamu sel kami keliling lebih dari sejam. Kumabuat ke tempat begini. Baiklah, aku ingin lihat apa di sini. Sampai bikin kita buang waktu. Coba lihat apa di sini. Bikin kita susah begini. Buka pintunya. Apa yang kamu lakukan? Sedang apa kalian di sini? Keluarga Jiang. Untuk apa kalian di sini? Kalian tidak diterima di sini. Kalian tahu kami. Keluarga Jiang dari kota sungai. Pemakaman ibuku, kalian hancurkan. Setiap wajah di keluarga Jiang kalian. Aku ingat semuanya. Mereka di sini untuk menebus kesalahan pernikahan mereka, mengganggu pemakaman ibumu. Mereka tercemar aura jahat. Sekarang Charlie ada di ambang kematian. Dia butuh pengampunanmu. Benar. Baiklah. Bagaimana kalau begini? Jangan buang-buang waktu lagi. Sebutkan harganya. Aku tidak mau uang kotor kalian. Nona muda, saya tahu tentang masalah ini. Kami memang salah. Cukup katakan apa maumu. Selama bisa dilakukan, kami pasti lakukan. Kami akan lakukan yang terbaik. Betul. Aku mohon, selamatkan saudaraku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan ini. Mereka mau kita melakukan apa? Hai, tunggu. Kenapa kalian membawa kami ke sini? Sial sekali. Aku tidak mau uangmu. Kalian akan menikah. Aku doakan kalian bahagia dalam pernikahan. Tapi menurut aturan di kota sungai, jika ada pernikahan bertemu pemakaman, pernikahan harus mengalah. Kalian tidak hormati foto pemakaman ibuku. Peti mati sudah menyentuh tanah. Semua nyalakan dupa untuk ibuku dan akui kesalahan kalian. Apa? Kalian mau kami minta maaf padanya? Tidak mungkin. Kalau begitu, silakan pergi. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Asal Charlieku bisa sembuh. Bukan hanya menyalakan dupa. Aku bahkan akan bersujud padamu. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Ini putri dan menantuku. Mereka pengantin baru dan tidak tahu apa-apa. Mereka tidak sengaja tidak menghormatimu. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Dan aku bersedia membayar untuk memperbaiki kediamanmu. Asal kau bisa memaafkanku. Asal selamatkan adikku. Aki juga siap. Ini pernikahanku. Aku tak tahu tata krama. Aku tak hormatimu. Aku akui salah. Ku harap kau bisa maafkan aku. Apapun putri Anda minta, selama bisa ku lakukan, aku tak akan menolak. Giliranmu. Berdiri di sana buat apa? Nyalakan dupa. Cepat. Apa kau takut jika Charlie sembuh? Kekayaan keluarga Jiang tidak akan jatuh ke tanganmu. Omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Hantu, itu hantu. Apa yang sedang kau lakukan? Malu-maluin.
Mundur, mundur, mundur. Gerakan di foto itu. Kalian lihat itu. Apa itu tadi? Apa yang kau bicarakan? Apa aku cuma berhalusinasi? Tidak, itu sangat nyata. Itu bukan imajinasiku. Aku mengerti. Apa ini perbuatanmu? Bukan begitu. Pasti kau yang melakukannya. Walter, apa maksudmu? Kau bilang tak ingin Charlie sembuh. Bukan itu maksudku. Aku hanya... Lalu kenapa kau berdiri di sana? Amitabha, semoga Bodhisattva memberkati kita. Amitabha, semoga Bodhisattva memberkati kita. Apa kau sudah puas sekarang? Demi hukum langit dan bumi, kuperintahkan gelombang abadi. Usir kejahatan, ikat iblis, bersihkan kotoran, murnikan udara. 3 jiwa abadi, 7 roh utuh. Semua kekuatan ikut panggilanku. Roh jahat, bubarlah. Tuan muda bangun, kau jaga dia di sini. Aku panggil dokter. Baik. Tuan. Ada apa? Buru-buru sekali. Tuan sudah bangun. Apa? Kenapa masih berdiri? Cepat panggil dokter. Segera. Maafkan saya semuanya. Saya ada urusan mendesak. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Kupikir putramu menderita penyakit aneh dan tidak sadarkan diri. Sebelumnya kamu sudah mencoba segalanya, tapi tidak menemukan penyebabnya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Mungkinkah ini perbuatan Nona Yuna? Ayo kita lihat. Apa? Ya. Sebenarnya apa yang terjadi padaku dan kedua pamanku? Kenapa kalian semua juga ada di sini? Kamu sudah baik-baik saja sekarang. Cepat-cepat. Aneh sekali. Kasus seperti ini, aku belum pernah melihatnya. Ada apa dengan Charlie? Jangan cuma diam. Katakan sesuatu. Tuan muda sedikit lemah. Selebihnya, dia normal. Apakah kamu mengatakan putraku sudah pulih sepenuhnya? Ya, Bagus. Ya. Langit telah memberkati keluarga Jiang kita. Putraku akhirnya sembuh. Ya. Sudah, tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa. Jangan berdiri, beritahu Nyonya. Bilang Tuan muda sudah sehat. Dokter sudah periksa, semuanya baik. Cepat Tuan. Apa? Kamu bilang putra kita sudah bangun? Dan Charlie sudah benar-benar normal kembali. Nona Yuna, terima kasih banyak. Tanpa Anda, Nona Yuna, kami akan mengubur anak kami sendiri. Saya tak bisa terima hasil itu. Benar, Nona Yuna, terima kasih sudah selamatkan adikku. Tak lalu serta merayakan. Ini belum berakhir. Nona Yuna, apa ada syarat lain? Kamu gila. Kamu tidak waras. Apa yang kamu lakukan? Kecuali Walter dan Grace, keluarga Jiang harus bervegetarian 3 tahun dan bertobat sungguh-sungguh. Walter dan Grace harus tebus dosa 5 tahun. Selama itu, dilarang pakai uang keluarga Jiang. Dan jangan ada hubungan dengan keluarga Jiang. Setiap tahun, Walter dan Grace harus beri pegadaian nomor 8.500.000 tunai. Keluarga Yang, kompensasi 8 juta ke keluarga Li, dan dirikan batu nisan. Nona Yuna, mengenai kompensasi, kita bisa bernegosiasi. Tapi mendirikan batu nisan, bukankah itu sedikit berlebihan? Keluarga Li dan saya tidak ada hubungan. Tidak pantas, kan? Adapun syarat-syarat lainnya, itu bahkan lebih konyol. Mengapa Anda tidak sedikit lebih fleksibel, Nona Yuna? Benar, Nona Yuna. Anda hanya mempersulit kami. Menurut saya dia penipu.
Lupakan apakah kesembuhan Charlie ada hubungannya dengan dia. Dokter sudah bilang bahwa dia sekarang baik-baik saja. Dengan kata lain, dia tidak berguna bagi kita lagi. Barusan Anda ingin kami minta maaf. Apa yang Anda pikirkan? Dan sekarang Anda mencoba memeras kami. Apa Anda pikir keluarga Jiang mudah ditindas? Apa Anda menganggap kami bodoh? Cukup. Trik murahan Anda tidak akan berhasil pada keluarga Jiang. Bagaimanapun juga, Charlie sekarang baik-baik saja. Anda ingin memeras kami? Tidak mungkin. Walter, apa kamu sudah gila? Ibu Xiaoro, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo, kita pergi. Saya tahu mereka bukan orang baik. Anda orang baik. Tapi Anda tetap jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya jatuh ke dalam perangkap mereka. Simpan ini baik-baik. Besok, mereka akan datang memohon kepada Anda. Charlie. Ibu Charlie. Charlie, kamu sudah pulih. Syukurlah. Aku khawatir sekali. Charlie, aku lega kau baik-baik saja. Charlie, aku senang kamu baik-baik saja. Kakakmu dan aku sangat khawatir. Di mana Nona Yuna? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia pergi kemana? Cepat bicara. Kenapa dia tidak ada? Pergi kemana? Dia. Kenapa diam saja? Cepat katakan. Biar aku jelaskan. Nona Yuna tidak ikut kembali dengan kami. Dia penipu. Saat Charlie pulih, dia masih puluhan kilometer jauhnya. Jangan bilang dari puluhan kilometer jauhnya. Dia bisa tahu Charlie hidup atau mati. Kamu tidak tahu apa-apa. Keluarga Chen, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Dia sudah pergi. Jangan terlalu marah, Ayah. Ayah tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kalau harus menyalahkan seseorang, salahkan Nona Yuna saja. Permintaannya, Liu keterlaluan. Belum lagi dia membuat seluruh keluarga kami. Dia berpuasa dan bertobat atas dosa-dosa kami. Dia juga ingin aku dan Walter meninggalkan keluarga Jiang. Dan dia ingin kami menjadikan monumen untuk keluarga lain. Kenapa harus kami? Apa yang sudah kalian semua lakukan? Charlie sudah pulih. Kita tak butuh dia lagi. Sudahlah, biarkan Ayah. Wanita itu cuma penipu besar. Kamu, Nona Yuna. Cameron dari klan Chen, Nona Yuna. Aku mohon, tolong selamatkan keluarga Chen. Kalau tidak, keluarga Chen benar-benar tamat. Maafkan keluarga Chen. Tolong selamatkan keluarga Chen. Atau keluarga Chen tamat. Kenapa keluarga Chen ada di sini? Keluarga Chen tidak menghormati Nona Yuna. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Dia merobek surat gadai itu. Sekarang keluarga Chen dalam masalah besar. Nyonya Lilian robek surat gadai, langsung tersambar petir, mati. Bisnis mereka merosot tajam. Aku dengar. Daniel itu sekarang buta total. Nona Yuna tidak ada di sini. Aku tidak bisa membantumu. Kalau begitu keluarga Chen benar-benar tamat. Tuan Toby, tolong bantu aku. Keputusan itu dibuat keluarga Chen sendiri. Menurutku, kalian keluarga Chen hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Nona Yuna tidak ada di sini. Kalian semua harus pergi. Merobek surat gadai. Tersambar petir. Sekarang kalian takut, kan? Lihat yang kau lakukan. Bodoh. Kau hancurkan keluarga Jiang. Ayah, keluarga Chen berakhir begini karena mereka langgar perjanjian. Tapi kita tak buat perjanjian. Jadi gimana kita bisa terlibat? Charlie! 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 Nak, ada apa? Bagaimana bisa jadi begini? Charlie! Kau... Salahmu. Bukankah kau bilang kita tak punya perjanjian? Lalu Charlie bisa sembuh. Dasar sampah. Kau hancurkan kesempatan keluarga Jiang. Ayah, jangan pukul dia lagi. Meski ayah pukul sampai mati, takkan selesaikan apa-apa. Benar. Nona Yuna. Pergi cari Nona Yuna. Ayah, Kau ikut kami. Jika Nona Yuna menolak memaafkanmu, maka nyahlah dari keluarga Jiang. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ayo pergi. Kali ini kita tidak boleh kalah cepat dari mereka. bro, gimana Nona Yuna sudah dibawa kembali kan? Keluarga
keluarga Chen selamatkan? Nona Yuna tidak ada di keluarga Jiang. Aku juga tidak bisa menemukan Nona Yuna. Kok bisa begini? Bukankah Nona Yuna diundang keluarga Jiang? Kukiti yang Gaota. Keluarga Jiang sembunyikan? Benar, pasti begitu. Apakah surga benar-benar ingin menghancurkan keluarga Chen kita? Kok bisa begini? Ini semua salahku. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak setuju. Nah, coba cari dia lagi. Kamu pasti bisa menemukan Nona Yuna. Lihat. Bagaimana aku bisa menemukannya sekarang? Sudah kubilang, dengarkan kakek. Kenapa ayah tak dengarkan? Lihat akibatnya. Kerja keras kakek sia-sia. Kesialan Ruby sudah dimulai. Dan itu mulai memengaruhimu juga. Selanjutnya, keluarga Chen tinggal menunggu mati bersama. Ini semua salahku. Ayah, bagaimana aku bisa sebodoh itu? Memarahi Nona Yuna begitu. Seharusnya aku tak biarkan ibu perlakukan Nona Yuna sekejam itu. Ini semua salahku. Siapa di sini keluarga Landon? Baru saja, dia mengalami kecelakaan mobil. Kami sangat membutuhkan tanda tangan anggota keluarga. Lihat, bukan cuma keluarga Chen. Bahkan orang yang terhubung dengan mereka mulai kena dampak. Sekarang percaya. Tapi, sudah terlambat. Sekarang kamu percaya. Tapi, sudah terlambat. Jangan disobek. Kontrak pegadaian adalah kontrak kosmik. Setelah disobek, kamu akan dikutuk oleh langit dan terkutuk selamanya. 10 tahun kerja keras, semuanya sia-sia. Keluarga Chenmu pada akhirnya akan binasa. Sudah kamu pikirkan baik-baik. Kamu hanya menakut-nakuti saja. Kamu bilang, kalau aku merobek lukisanmu, sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Tapi lihat keluarga Chen sekarang, kita baik-baik saja. Aku berani merobek lukisanmu. Jadi aku juga berani merobek surat gadai ini. Konsekuensi. Aku ingin lihat konsekuensi apa yang dihadapi keluarga Chen. Surat gadai itu. Ya. Selama kita temukan surat gadai itu dan satukan kembali, keluarga Chen masih bisa diselamatkan. Kita pasti bisa selamatkan. Ayah, sudah terlambat. Surat gadai Nona Yuna setelah jatuh ke tanah menghilang dalam sekejap cahaya keemasan. Sekarang sudah tidak mungkin. Lalu harus apa? Landon baru saja membuktikannya. Ayah jadi buta dan rambutnya memutih. Selanjutnya giliran kita. Aku tidak mau mati. Kakak, kamu harus memikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Pada titik ini, apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah berulang kali membujukmu. Lalu katamu apa? Sekarang kamu tahu kamu salah. Dan kamu menyesalinya. Tapi apa gunanya? Ini salahku. Ini semua salahku. Aku gagal mengenali dewa sejati. Aku yang terus memaksa Nona Yuna untuk mengakui bahwa dia adalah wanita simpanan. Nona Yuna dia. Bagaimana dia bisa jadi simpanan ayah? Aku bahkan berpikir bahwa Nona Yuna mengincar kekayaan keluarga kita. Jika bukan karena Nona Yuna, keluarga Chen tidak akan seperti sekarang ini. Surat gadai itu. Ya, pegadaian. Cepat. Bawa aku ke sana sekarang. Aku harus bertemu Nona Yuna. Aku akan berlutut dan minta maaf sendiri. Aku akan memohon padanya untuk memaafkanku. Dan memberi keluarga kita satu kesempatan lagi. Cepat. Bawa aku ke sana sekarang. Aku gadai. Ya. Hei, toko gadai. Apa itu? Konyol. Toko gadai itu untuk menggadaikan barang. Aku tahu. Ini tahun berapa? Siapa yang datang ke tempat seperti ini? Pintu masuknya di sana. Ayo kita ke sana malam ini. Bisa mendirikan kemah dan menginap semalam. Oke, ayo. Bukankah itu keluarga Qin dari kota River? Keluarga Qin? Apa yang mereka lakukan di sini? Dan keluarga Zhang? Apakah itu keluarga Wang? Keempat keluarga besar semuanya berkumpul di sini. Hanya untuk toko gadai ini.
keluarga Zhang dari kota River. Keluarga Wang, Li, dan Qin. Aku dengar pemilik toko gadai memiliki kekuatan seperti dewa. Kami datang memberi honor. Pemilik toko gadai, Nona Yuna. Kami meminta Nona Yuna untuk membuka kembali toko gadai ini dan memberi kami kesempatan. Toko gadai kecil membuat keempat keluarga besar berkumpul di sini. Tidak, aku belum melihat keluarga Jiang. Lihat, keluarga Jiang dari kota River juga di sini. Pemilik toko gadai ini siapa? Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Kalau kamu tidak bisa dapatkan, maaf Nona Yuna, kamu akan diusir dari keluarga Jiang. Ayah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Walter untuk ini. Siapa yang tahu? Kalau Nona Yuna temperamennya seperti itu, ayah sudah habiskan 10 miliar. Dia melakukan ini agar tidak masuk akal. Benar. Jangan marah-marah begitu. Kamu berani-beraninya bicara begitu. Apa kata ayah waktu itu? Suruh ikuti instruksi Nona Yuna tanpa gagah. Lalu kamu lakukan apa? Kamu tahu kondisi putra kita. Apa kamu mau Charlie mati? Kalau terjadi sesuatu pada Charlie, aku juga tidak akan bisa hidup. Jadi kamu tahu? Ayah, nanti kita pergi minta maaf saja. Keluarga Jiang minta maaf padanya. Sudah beri dia cukup rasa hormat. Jia Kuma pura-pura jual mahal. Dia hanya manja. Rasa hormat? Kamu bicara padaku tentang rasa hormat. Apa kamu tahu bagaimana ayah bisa membuat Nona Yuna datang ke sini? 10 miliar. Ayah menghabiskan 10 miliar tunai. Ayah berlutut di depannya, di depan umum. Hanya untuk dapat kesempatan ini. Apa harga dirimu sepenting itu? Ayah, itu masalahmu. Ayah terlalu memberinya muka. Ayah sudah memanjakannya. Sekarang dia tidak tahu diri. Dia berlagak. Kamu? Ayah. Di Pegadaian, orang-orang di pintu masuk terlihat agak familiar. Maksudmu familiar? Bagaimana? Bukankah itu para kepala keluarga besar lainnya dari River City yang setara dengan kita? Kenapa mereka semua berlutut di Pegadaian? Bukankah itu pemimpin dari 4 keluarga besar kota sungai? Setnal keluarga Yangke. Kenapa mereka berlutut di Pegadaian? Ada apa? Karena Pegadaian menawarkan kesempatan melawan takdir. Itulah mengapa 4 keluarga besar kota sungai datang kemari memohon. Kamu masih tidak mengerti? Apa kamu bodoh? Ya, aku beritahu. Jika Nona Yuna tidak memaafkan keluarga Jiang, maka kamu bisa pergi saja. Ayah! Ayah! Melihat ketulusan kalian, aku serahkan bisnis Pegadaian yang dibuka ini kepada kalian berempat. Berbuat baik tiap hari. Lakukan perbuatan baik setiap hari. Nona Yuna, serius kan? Lakukan perbuatan baik setiap hari. Kaki putra Anda akan pulih sendiri. Percaya atau tidak, Anda akan tahu setelah mencoba. Berbanyak amal. Itu sudah cukup. Nona Yuna, permintaan sederhana. Bukankah saya harus bayar harga ke Pegadaian Anda? Seperti uang. Kekayaan hanyalah harta benda duniawi. Mengapa harus repot dengan itu? Nona Yuna. Seseorang dari keluarga Jiang membuat Nona Yuna marah dan tidak menghormati Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan kami, Nona Yuna, dan berikan anak itu kesempatan lagi. Sudah kuberi kesempatan. Keluarga Jiang sia-siakan sendiri. Apapun hasilnya, keluarga Jiang sendiri yang menyebabkannya. Ini semua salahmu! Ini semua salahmu! Bocah nakal! Kau telah menghancurkan keluarga Jiang! Nona Yuna, keluarga Jiang tidak menghormatimu. Aku, Toby, akan bertanggung jawab penuh. Tolong selamatkan nyawa putraku lagi. Mengingat putraku masih sangat muda. Tolong beri dia kesempatan. Selamatkan nyawanya! Aku tahu aku juga salah. Aku mohon bantuanmu, Nona Yuna. Tolong bantu kami, Nona Yuna. Rubah tua ini cedek seumur hidupnya. Tapi tetap menggali kuburannya sendiri. Kesempatan di depan malah dibuang. Hal ini sama sekali tak boleh ada. Ruang untuk kesalahan. Benar, benar, benar. Surat gadai ini sama berharganya dengan nyawa putraku. Nona Yuna ada di sini kan? Keluarga Chen lah yang mengecewakanmu. Nona Yuna, kami tak pantas atas kebaikanmu. Keluarga Chen diambang kehancuran. Tolong Yuna, pertimbangkan hubungan kita. Berilah keluarga Chen kesempatan bertahan. Ayah, bukan begitu. Ayah, Nona Yuna. Awalnya, dengan bantuan Nona Yuna, keluarga Chen seharusnya berjalan mulus dan berkembang pesat. Tapi orang-orang dari keluarga Chen benar-benar buta. Mereka gagal kenali master sejati dan usir Nona Yuna sendiri. Sekarang, berakhir seperti ini. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Ayah, bukan begitu. Ayah.
Cameron dari keluarga Chen dan ayahku, Daniel. Dan adikku, Ruby, membawa ginseng 100 tahun, air mata, air spiritual. Dan drug spiritual untuk minta maaf pada Nona Yuna. Nona Yuna, maafkan kesalahan kami. Bantu keluarga Chen kami lewati krisis ini. Tolong, Nona Yuna, bantu keluarga Chen kami melewati krisis ini. Kakak, kenapa tidak ada suara? Kenapa hening? Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Yuna, apa kau mendengar kami? Kami sudah berlutut untuk meminta maaf. Apa kau masih tidak akan memaafkan keluarga Chen? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa kau benar-benar ingin keluarga Chen kami hancur? Baiklah, karena kau tidak akan memberi keluarga Chen kesempatan untuk hidup, maka aku akan melawannya sampai mati. Ayah. Ayah. Ayah, ayah. Apa yang kalian mau? Keluarga Chen sudah tahu salah. Masih mau apa lagi? Bukan karena keluarga Chen kalian baru sadar salah sekarang, tapi karena kalian sadar akan musnah. Makanya kalian cemas dan panik. Hanya dengan beberapa hadiah dan sedikit berlutut, kalian pikir semudah itu mendapatkan Nona Yuna. Kalau memang begitu, kenapa kami harus bersusah payah begini? Iya, kalian pikir kalian siapa? Bukan cuma kami. Lihat ke sana. Keluar Yayang! Saya bicara karena putus asa. Saya tidak bermaksud apa-apa. Orang-orang yang kalian sepelekan itu, 4 keluarga besar dan keluarga Jiang, berkumpul di sini untuk minta bantuan Nona Yuna. Pikir berlutut bawa hadiah. Bisa minta bantuan Nona Yuna. Kenapa nunggu sampai sekarang? 4 orang ini, siapapun bisa buat kegemparan di kota Riva. Buat kegemparan di kota Riva. Dan semua ini hanya untuk bantuan wanita licik ini. Bagaimana mungkin? Saya salah. Keluarga Chen benar-benar salah. Satu langkah salah, semuanya jadi salah. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Langit ingin menghancurkan keluarga Chen. Nona Yuna tega melihat keluarga Chen hancur. Hidup tak terduga, nasib berubah. Ada kesempatan di depan keluarga Chen. Tapi kalian yang hancurkan sendiri. Semua ini akibat perbuatan keluarga Chen. Toko gadai kami tidak akan lagi berbisnis dengan keluarga Chen. Sayang keinginan John. Permintaan terakhir ayahku. Seperti apa itu? Kurasa aku mendengar suara ayahku. Keluarga Chen kalian menghancurkan kuil, menyebabkan energi bumi bocor dan ternoda oleh karma. Keluarga Chen akan menghadapi bencana tanpa akhir. Para wanita keluarga Chen akan hidup sulit. Pria tak akan hidup lewat usia 40. Konon jika kamu temukan toko gadai, semua keinginanmu terkabul. Aku bayar berapapun. Aku mohon padamu untuk membantu keluarga Chen-ku menentang takdir dan mengubah nasib kami. Ternoda oleh karma. Dosa ini sulit dihapus. Utang karma ini bukan sesuatu yang keluarga Chen kalian mampu tanggung. Gadaikan harta duniawi sebagai jaminan. Kamu, John, harus menggadaikan 10 tahun hidupmu. Dan untuk 10 tahun ke depan, gadaikan separuh aset keluarga Chen. Hanya dengan begitu, aku bisa membantumu berhasil dan menghindari bencana. Jangan pedulikan 10 tahun hidupku selama keluarga Chen-ku bisa kembali normal. Meski harus mengorbankan hidupku, aku akan dengan senang hati melakukannya. Dengan kekuatan surga, perhatikan dekritku. Kontrak telah disegel. Janji telah dibuat. Gerbang surgawi muncul. Hukum takdir telah ditetapkan. Ingat ini. Jika kamu melanggar sumpah ini, keluarga Chen-mu akan terkutuk selamanya. Ketika saatnya tiba setiap tahun, aku akan datang untuk menagih separuh aset keluarga Chen. Keluarga Chen pasti akan mematuhi. 10 tahun terlalu lama. Aku mohon bertindak sekarang. Lindungi keluarga Chen-ku. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan bertahan. Energi bumi bocor. Karmanya besar. Benda biasa tidak mungkin bisa menahannya. Gantung lukisan ini di rumahmu. Ini akan menjaga keluargamu tetap aman. Jadi begitu. Yang terjadi, aku dan ibu yang menolak untuk mendengarkan dan menghancurkan keluarga Chen. Aku salah. Aku salah. Aku hancurkan keluarga Chen dengan tanganku sendiri. Orang yang menyedihkan selalu punya sisi yang patut dibenci. Pantas keluarga Chen seharusnya kena bencana.
tapi berbalik ke Adam, bahkan meroket tinggi. Jadi itu alasannya. Kakekmu bayar harga mahal untuk ganti surat gadai pegadaian. Tapi akulah yang menghancurkan semuanya sendiri. Aku sangat menyesal. Dulu, kakek berlutut lama di depan pegadaian untuk berunding dengan Nona Yuna, membuat kesepakatan. Aku, Cameron bisa lakukan hal yang sama hari ini. Aku tak minta Nona Yuna bantu keluarga Chen kembalikan kejayaan. Aku hanya memohon pada Nona Yuna untuk memberkati keluarga Chen dengan kedamaian dan keselamatan. Aku bersedia membayar harga berapapun, bahkan nyawaku sendiri. Aku tahu kau sudah putuskan, dan aku tahu maumu. Baiklah, pegadaianku butuh penyapu lantai. Kau bersedia. Keluarga Chenmu tak lagi dikaitkan dengan kekayaan, tapi sehat dan aman. Kau bersedia. Terima kasih Nona Yuna atas kesempatannya. Kakak, kenapa kau jadi penyapu lantai? Ini memalukan. Memalukan. Kau masih tidak mengerti. Nona Yuna bersedia berdia dengan keluarga Chen adalah berkah luar biasa. Bukan dengan keluarga Chen, tapi denganmu. Mulai sekarang kau bukan lagi anggota keluarga Chen. Kau adalah karyawan pegadaian. Apakah kau mengerti? Aku mengerti sekarang. Terima kasih Nona Yuna karena telah selamatkan garis keturunan keluarga Chen. Ayah, kakak, mulai sekarang hiduplah dengan jujur saja. Kalian mungkin tidak akan hidup mewah, tapi kalian akan punya cukup untuk hidup. Mungkin bukan hidup yang berlimpah kekayaan, tapi akan menjadi hidup yang damai. Kakak, bagaimana denganmu? Mulai sekarang, aku adalah pelayan di toko gadai. Jaga diri baik-baik. Kenapa kalian masih ragu-ragu? Apa kalian tidak menyadari betapa besar berkah ini? Berkah besar apa? Apa yang kalian bicarakan? Kakakku hanyalah pesuruh mereka. Keluarga Chen gak tahu apa-apa. Toko gadai itu kekuatan ilahi, bukan tempat biasa. Bisa kerja di sini. Kesempatan yang kami impikan. Keberuntungan terbesar keluarga Chen. Benar, jangan halangi kakakmu. Ayo pergi. Keluarga Jiang siap berikan apapun. Aku, Toby, rela jadi pelayan. Aku mohon padamu. Kasihani pewaris tunggal keluarga Jiang. Beri dia kesempatan lagi. Selamatkan nyawanya. Apa kata Nona Yuna? Nona Yuna bilang, pegadaian berbisnis berdasarkan surat gadai. Sudah kuberikan padamu. Untuk transaksi ini, selamatkan anakmu. Kembalikan surat gadai itu. Dia menyerah. Akhirnya dia menyerah. Charlie bisa diselamatkan. Surat gadai itu. Surat gadai itu? Mana surat gadainya? Itu. Ku sobek surat gadai itu. Dasar bajingan. Keluarga Jiang memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau membuat Charlie mati? Kalau begitu anakku, apa dia sudah tidak tertolong lagi? Ayah, Charlie masih bisa diselamatkan. Dia bisa diselamatkan. Coba pikirkan, surat gadai keluarga Chen hilang setelah jatuh. Benar. Betul. Tapi surat gadai kita, setelah Walter merobeknya, tidak menghilang. Kalau kita temukan surat gadai itu, Charlie bisa diselamatkan. Cepat cari surat gadai itu. Betul. Kalian masih di sini nonton pertunjukan? Lupa masalah keluarga kalian? Nona Yuna seperti dewa. Aku terpukau. Aku ambil lupa tujuan ke sini. Kami keluarga Lee dari kota sungai, keluarga Wang, keluarga Qi dan keluarga Zhao. Terima kasih Nona Yuna atas bantuanmu. Jika Nona Yuna butuh kami nanti, kami siap sedia. Ibu, menurut ibu,
Aku tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Ayahmu Karyali, dia pasti bisa bikinmu jalan lagi. Ibu ahli yang ayah temukan selama ini, mereka penipu semua. Berikan obatnya. Kali ini benar-benar ada. Sayang, kapan anak kita sembuh? Hari ini akan terjadi. Ayah, di saat seperti ini, tolong jangan bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Apa ayah bilang? Menekan ini akan menyembuhkanku. Sayang kamu. Ayah, aku tidak sedang ingin mendengarkan leluconmu. Ini pasti berhasil. Nah, periksa kakimu. Ada perasaan di sana. Ayah, jangan bercanda. Gimana kakiku bisa sembuh? Aku udah pasrah. Dasar anak bodoh. Chandler, dasar orang tua bodoh. Kau lakukan apa? Kau membunuh anakku. Sayang, Aku berdiri. Ayah. Aku berdiri. Aku benar-benar berdiri. Xander, anak kita. Dia benar-benar berdiri. tentu saja. Ini surat gadai. Ku dapat setelah 9 kali sujud pada Nona Yuna. Dengan bantuannya, kau pasti bisa berdiri lagi. 9 kali ayah bersujud. Ayah selalu pria yang bangga, tapi demi aku. Asalkan aku dibantu Nona Yuna, aku akan bersujud tiap hari. Oh ya, istirahat sebentar. Lalu segera pergi bekerja sebagai magang di toko gadai. Jika kau bisa diterima oleh Nona Yuna, masa depanmu tidak akan terbatas. Maksudmu? Anak kita akan menjadi magang toko gadai. Kau pikir itu semudah itu? Keluarga lain mungkin sudah bergerak. Nah, kau dengar itu kan? Ya? Kamu lagi. Kamu tidak diterima di sini. Berhenti di situ. Minta maaf. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan terakhir kali. Saya minta maaf. Persis kata wanita muda itu akan terjadi. Mungkinkah dia meramalkan semua ini? Terus gimana sekarang? Terakhir kali, surat gadai Nona Yuna setelah saya merobeknya. Potongan-potongan itu, apakah masih ada di sini? Benda-benda itu, saya sudah membuangnya. Apa? Nona, saya tahu kejadian hari itu. Kami salah. Seharusnya tak membiarkannya. Apa syarat Anda? Saya penuhi. Saya mohon, demi saya sebagai ibu. Tolong, di mana surat gadai itu? Saya akan berlutut. Masuk. Ini yang kamu inginkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menantu macam apa ini? Saya tidak merobeknya sekecil ini. Pasti kamu sengaja membalas dendam. Satu kata lagi omong kosong, kamu bisa berlutut di luar. Mau atau tidak? Tidak, silakan keluar. Kami mau Nona. Bisakah kita gabungkan di sini? Nona Yuna, pesanan dari 3 keluarga. Sudah masuk semua. Tinggal keluarga Jiang saja. Apakah keluarga Jiang bisa lolos? Tergantung pada apakah hati mereka cukup tulus. Potongan ini seharusnya di sini. Surat gadai ini. Bagaimana kalau bahkan jika kita berusaha mati-matian untuk menyatukannya kembali, kita tetap tak bisa selamatkan Charlie. Kalau begitu, bukankah itu berarti Kamu ini tidak mengerti juga seseorang sehebat Nona Yuna. Jika dia tidak ingin memberi kita bahkan sedikit pun kesempatan, surat gadai ini pasti sudah sama seperti yang terjadi sebelumnya, lenyap tanpa jejak. Tapi surat gadai ini ada di sini. Berarti dia telah meninggalkan kita. Satu-satunya jalan keluar. Cepat satukan. ayah? Dia mampu, tapi masih menyuruh kita satukan ini sedikit demi sedikit, hanya untuk mempermainkan kita. Kurasa dia sengaja. Jangan banyak omong. Mau menyatukannya? Lakukan saja. Kalau tidak, keluar dari keluarga Jiang.
jadi begini, karena pernikahanku. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Baiklah, baiklah. Teruslah. Akhirnya, sebentar lagi selesai. Anak kita akan selamat. Kalian pasti lelah. Makan dulu, lalu lanjut ya. Terima kasih, Nona Laura. Kita hampir selesai. Hanya jika sudah terpasang sempurna, baru kita akan merasa tenang. Benar, benar. Cepatlah. Tunggu, kenapa ada sudut yang hilang? Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat, ada tikus. Apa yang terjadi? Kenapa ada tikus? Jangan buang waktu. Cepat ambil kembali. Kau bikin masalah buat kami. Kemana perginya? Tangkap, 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 tangkap. Tangkap. Tidak ada gunanya. Ibu takut sekali pada tikus. Dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Ini di sini, di sini. Ketemu. Ngapain semua berdiri di situ? Buruan tutup jendela. Pecahan itu jangan sampai terbawa angin. Charlie sudah tidak tertolong. Nona Laura, kamu? Jujur saja, setelah hari itu, aku sangat membenci kalian semua. Kalian yang buat ibuku tak bisa istirahat dengan tenang. Tapi melihatmu hari ini, demi keluargamu sendiri, berjuang mati-matian. Kebencian di hatiku sudah berkurang banyak. Tapi kita belum selesai. Mari kita selamatkan kakakmu dulu. Terima kasih. Tunggu. Kenapa ada satu kepingan yang hilang? Mungkin barusan terbawa angin. Kalau begitu, ayo kita cari. Cari! Kemana perginya? Sudah ketemu? Belum? Kita sudah mencari kemana-mana. Tapi kita belum temukan potongan sudut itu. Ayah, mungkinkah karena hembusan angin tadi? Potongan itu terbawa angin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Angin bertiup ke arah kita. Pintu tertutup. Bagaimana angin bisa meniup potongan itu pergi? Potongannya di mana? Kita sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Potongan sudut yang hilang itu. Harus kita lakukan apa? Apa benar-benar tidak ada cara lain? Apakah takdir benar-benar ingin membunuh anakku? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak akan membiarkannya merobek surat gadai ini. Kalau tidak semua, takkan berakhir begini. Ini semua salah. Ibu, air matamu menetes ke surat gadai. Surat gadai ini tak bisa disatukan lagi. Kenapa bisa disatukan? Ada apa ini? Lihat, surat gadai itu memulihkan dirinya sendiri. Seorang wanita mungkin lemah, tapi seorang ibu itu kuat. Aku mengerti kesulitanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Anakku bisa diselamatkan. Anakku bisa diselamatkan. Terima kasih, Nona Yuna. Terima kasih karena tidak menyimpan dendam dan bersedia membantu. Mulai sekarang, Ciluada yang Siap atas perintah, Nona Yuna.
Siapa yang langgar sumpah ini, langit dan bumi akan hukum mereka. Ini, Nona Yuna benar-benar dewi dalam wujud manusia. Semua kekayaan yang kami miliki di matanya tidak berarti apa-apa. Syukurlah, Charlie bisa diselamatkan. Ayah. Semua salahku. Walter dan aku siap lakukan sesuai surat gadai. Setelah semua itu, sudah kupikirkan matang. Anggap saja ini penebusan kita. Ayah, aku siap. Ini akan sulit bagimu. Saat kontrak gadai berakhir, aku janji kamu akan kembali ke keluarga Jiang dengan meriah. Besok siang, di pintu masuk pegadaian ke-8. Bawa aku ke sana untuk selamatkan putramu. Terima kasih, Nona Yuna. Mari lihat-lihat, mampir sebentar. Sarapan bergizi dan lezat. 5 per potong. Bos, saya mau 1. Oke, langsung saya siapkan. Bukankah itu pengurus keluarga Chen? Tapi sekarang keluarga Chen sudah tiada. Bagaimana masih ada pengurus? Ini Pak, sarapan Anda. Datang lagi ya. Oke. Aku tak tahan dihina. Oh, dulu keluarga Chen adalah orang yang terkaya di daerah ini, hidup dalam kemewahan. Sekarang, kita cuma makan nasi putih. Setelah semua ini, aku sangat menyesal. Kau mengerti? Selama kita hidup sehat, kita masih bisa pakai kemampuan sendiri untuk cari nafkah. Itu adalah berkah terbesar. Aku sudah jadi bahan tertawaan di sini. Aku terlalu malu untuk bertemu siapapun. Ayo, sarapan bergizi dan lezat. Pegadaian ke-8. Oke, dia berhak putuskan nasibmu. Engkau mau kekuatan dewa seperti dia untuk mengendalikan segalanya. Siapa kau? Apa yang kau bicarakan? Jadi, kekuatan dewanya semuanya berasal dari pegadaian ke-8. Ada sebuah token di sana. Kalau bisa dapat token itu, aku bisa kuasai pegadaian ke-8. Kakak pasti bantuku, kan? Kenapa kalian semua ada di sini? Ini karena ayahku bilang, pegadaian ke-8 selamatkan hidupku dan suruhku ikuti perintah dari sana. Kebetulan sekali. Aku juga. Aku penasaran pegadaian ke-8 ini tentang apa? Bahkan ayahku saja sampai pucat pasi hanya dengan menyebut namanya. Bukankah itu Paman Tobi? Dia saja sangat menghormati pemilik pegadaian ini. Siapa gerangan dia? Aku benar nggak tahu mau bilang apa. Terima kasih Nona Yuna karena memberiku kesempatan lagi untuk menyelamatkan nyawa putraku. Aku akan ikut dengannya. Kau tetap di sini di pegadaian. Baik. Gila. Dia cantik. Belum pernah lihat wanita secantik ini. Tapi dia masih sangat muda. Tapi dia bisa buat ayah-ayah kita sangat kagum padanya. Lagi pula dia cantik. Tapi ada jarak yang tak terlukiskan. Perasaan ini seperti... Dia adalah Dewi. Dan kita hanyalah manusia biasa. Betul. Tepat sekali. Nona Yuna, tolonglah. Aku akan mengeceknya. Aku ikut juga. Bro. Kak, Ruby, kamu ngapain di sini? Bagaimana kabar kamu dan ayah belakangan ini? kami baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Kak? Apa kamu diperlakukan tidak adil di sini? Ayah menyuruhku kemari untuk menemuimu. Aku juga baik-baik saja. Nona Yuna merawatku dengan baik. Dengan mengikuti Nona Yuna, aku telah belajar banyak keterampilan. Ayo masuk. Mari kita masuk dan ngobrol. Tunggu sebentar di sini. Aku akan membuatkan teh untukmu. Dengan benda ini,
Yuna itu akan kehilangan kekuatan ilahinya. Keluarga Chen pasti akan bangkit kembali. Dibandingkan sebelumnya, keluarga Chen sudah jauh lebih miskin. Setidaknya kita sehat. Bagaimana kesehatan ayah belakangan ini? Kamu puas dengan situasi sekarang, menjadi pelayannya. Tapi keluarga Chen tidak bisa begitu. Aku muak dengan kehidupan seperti ini. Keluarga Chen kita harus bangkit kembali. Ruby. Nona Yuna, Anda datang. Ini berkat Anda. Keluarga Jiang lihat saya sendirian. Lalu mengadopsi saya sebagai putri. Mari kita makan santai nanti. Laura, silakan. Nona Yuna. Grace dan Walter sudah meninggalkan keluarga Jiang. Mereka mulai menebus dosa-dosa mereka sekarang. Perjanjian surat gadai sudah dilaksanakan. Nona Yuna, kondisi Charlie beberapa hari ini tak membaik. Dia mulai bertingkah gila lagi. Cepat periksa dia. Bagaimana keadaannya? Sejak terakhir kali setelah kembali dari rumah Laura, tapi sejak Walter merobek surat gadai itu, dia mulai menjadi gila lagi. Itu seperti Momen singkat ya, Jen. Nona Yuna. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Charlie. Jangan khawatir. Aku di sini. Mohon maaf, Nona Yuna. Anak saya kambuh. Dia jadi begini. Pikirannya kacau. Dia lakukan hal-hal aneh. Kau lagi. Bahkan setelah kematianku, kau tak akan biarkan aku tenang. Aku akan buat keluarga Jiang tak pernah tenang. Pergi kau, roh jahat. Mereka sudah datang ke rumahmu untuk membakar dupa dan bertobat. Kau harus berhenti sekarang. Kau pikir kau siapa? Aku tidak akan. Aku tidak akan. Anakku. Nona Yuna, apa yang harus saya lakukan pada anak saya? Siapkan semuanya sesuai ini. Saya perlu melakukan pembersihan spiritual untuknya. Kalian. Lakukan semua sesuai instruksi Nona Yuna. Baik. Tuan Toby, semuanya sudah siap. Vegas bola pergi. Nona Yuna, tolong. Biarkan aku pergi. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Ini adalah balasan untuk keluarga Jiangmu. Semuanya menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, cepat lihat Charlie. Ada apa dengannya? Percayalah pada Nona Yuna. Ini bukan saatnya untuk mengasihaninya. Hanya dengan melewati cobaan ini, Charlie bisa benar-benar terlahir kembali. Lanjut pula ke bumi persegi. 9 pasal hukum. Langit bumi akan tunduk. Kamu, aura gelap pada putramu sudah hilang. Sayang, sudah kubilang Charlie baik-baik saja. Langit bumi tak terbatas. Kekuatan dari hati hidup mengalir tanpa henti. Bangun. Dia tidak akan bangun. Karena dia tidak punya kekuatan ilahi lagi. Kamu siapa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Yuna tak punya kekuatan. Dia aku mengandalkan. Toko gadai dia lapang. Sekarang tokennya ada di tanganku. Aku pemilik toko gadai kedala. Tentu saja dia tak punya kekuatan sekarang. Bagaimana kamu dapat token ini? Berkat saudaraku.
Dia sekarang asisten di toko gadai. Aku bisa mendapatkan token ini. Semua berkat dia. Nona Yuna, tolong jangan hentikan Nona Yuna. Biarkan dia selamatkan putraku dulu. Aku akan berlutut padamu. Tidak mungkin. Kenapa? Di saat keluarga Chen kami menyinggungnya, kami harus hancur toh. Tapi keluarga Jiangmu mendapatkan kesempatan kedua. Apakah itu adil? Kamu tidak adil. Pemilik toko gadai kedelap, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Adil. Kamu berani bicara soal keadilan padaku? Ku beri keluarga Chenmu kesempatan, bukan cuma satu. Keluarga Chen lah yang abaikan kata-kataku dan tak anggap serius. Kamu robek kontraknya. Keluarga Chenmu mendatangkan semua ini pada diri sendiri. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Diam. Aku bilang diam. Aku pemilik toko gadai ke-8. Lutut di hadapanku. Silakan coba. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Katanya dapat token itu akan membuat jadi pemilik toko gadai ke-8 dan beri kekuatan ilahi. Apa yang terjadi sekarang? Kesombongan yang bodoh. Kamu pikir semua kekuatanku berasal dari toko gadai ke-8? Kamu pikir dengan memiliki token itu, kamu bisa mengalahkanku. Tapi kamu salah satu hal, kekuatan ilahiku tidak berasal dari toko gadai ke-8. Toko gadai ke-8 ada karena aku. Aku rasa aku pernah mendengar ini. Mungkinkah Nona Yuna adalah yang disebutkan dalam kitab kuno? Dewi abadi kuno. Setua langit. Secerah matahari dan bulan. Tidak mungkin. Jika itu benar, lalu kenapa kamu tidak bisa menyelamatkannya barusan? Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkannya? Ayah, Ibu, apa yang terjadi padaku? Dia hidup kembali. Dia sudah bangun. Dan kamu hanya berbuat jahat dan tak menyesal. Kau tak pantas jadi manusia, tak pantas jadi manusia. Aku akui, kamu punya beberapa kemampuan. Aku tidak pantas menjadi manusia. Jangan bilang, kamu bisa mengubahku menjadi hewan. Setelah menunggu bertahun-tahun ini, sifat aslimu akhirnya terlihat. Kami siap habiskan hidup melayani Nona Yuna. Terima kami.